Jauh dari rumah dan keluarga untuk menuntut ilmu, lalu mendengar kabar bahwa pandemi virus corona mewabah, kemungkinan untuk tertahan di negara lain jadi salah satu sejumlah kekhawatiran mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa Indonesia di Amerika. Bagaimana nasib mereka? Ikuti liputan VOA. Tidak terbayangkan bagi mahasiswa internasional untuk terjebak di negara asing di tengah wabah pandemi. 他们最关心的问题呢是学校如何控制疫情。如果疫情发生，学校会不会停课？如果学生被停课了，会不会影响他们的国际学生的这个身份和影响他的学业？还有，如果万一发生大规模疫情，学生如果要是回国，怎么来处置？ Bagi sebagian besar siswa internasional, libur musim semi yang biasanya dinanti-nanti kali ini menjadi suram. 如果假期放假，如果回国的话，因为现在有 restriction， 就是回到中国之后就飞不回来了，所以学业是一方面。 Sejak memberlakukan pembatasan perjalanan, kebanyakan negara memperbolehkan warga negaranya untuk masuk, namun tidak bagi warga negara asing. Ini jadi dilema mahasiswa internasional di Amerika Serikat. Sekitar 35% mahasiswa internasional yang ada di Amerika Serikat berasal dari Tiongkok. Data 2019 menunjukkan 5,5% mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Amerika Serikat adalah mahasiswa internasional, dan mereka menggerakkan ekonomi Amerika Serikat hingga 44,7 miliar US dollar atau sekitar 771 triliun rupiah. Selain mengalihkan kelas tatap muka menjadi kelas daring, kampus-kampus di Amerika juga mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dia bilang, we encourage you to go home. Terus diganti jadi, we advise you. Untuk international students, kalian kalau bisa pulang aja deh. Pulang ke negara masing-masing. Tidak bisa menyelesaikan sekolah tepat waktu juga jadi kekhawatiran sendiri. Seperti Siti Juwariah yang sempat harus pulang ke Indonesia untuk mengambil data penelitiannya. Sudah selesai pengambilan data, wah ini harus balik US lagi. Ya itu, kalau ditunda takut ini ketutup dan nggak bisa balik, repot. Kalau affecting my study kan nggak lucu juga kalau mundur nggak bisa bayar sendiri gitu kan karena pakai beasiswa. Namun kampus dan komunitas mereka terus memberikan dukungan. Juga ngasih info kalau butuh internet atau di sini juga ada UA campus pantry kalau misalnya butuh makanan gitu-gitu tuh. Kupon makan kayak ada yang kesusahan makan nggak? Nih kita punya voucher $50 buat seminggu kayak gitu. Bahan-bahan kuliah juga di scan-scanin. Jadi kayak orang-orang yang nggak punya buku bisa akses. Sekolah dan perguruan tinggi di hampir semua negara bagian di Amerika Serikat telah mengalihkan aktivitas belajar mengajar mereka ke kelas daring. Sebagian negara bagian seperti Virginia telah memutuskan untuk menutup sekolah hingga akhir tahun ajaran. Dari Washington DC, VOA.